Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi khususnya Prodi Keperawatan Purwokerto yang Bu Aris banggakan dan Bu Aris cintai, serta saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari terkait dengan terapi bermain. Terapi bermain di sini saya khususkan adalah untuk terapi bermain pada anak-anak. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi yang ada, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu terapi bermain. Kalau terapi bermain kita lihat dari berbagai tokoh yang ada, di antaranya adalah yang pertama menurut Wong. Menurut Wong, yang namanya terapi bermain adalah cara alamiah bagi anak untuk mengungkapkan konflik dirinya yang tidak disadari. Sedangkan menurut Foster adalah kegiatan yang dilakukan sesuai keinginan sendiri untuk memperoleh kesenangan. Kalau menurut Smith adalah ungkapan bahasa secara alami yang dilakukan melalui biopsikososial yang berhubungan dengan lingkungan. Itulah mengenai pengertian daripada bermain. Jadi pada intinya untuk pengertian terapi bermain adalah apa saja yang kita lakukan ataupun anak lakukan dalam melakukan kegiatannya yang menunjukkan rasa senang, itu adalah yang namanya terapi bermain. Adapun ciri-ciri daripada permainan itu antara lain adalah satu, selalu bermain dengan sesuatu. Mana mungkin kita akan dikatakan ataupun anak dikatakan bermain kalau tidak bermain dengan sesuatu. Bermain dengan sesuatu ini bisa sebagai contohnya adalah bisa dengan buku, bisa dengan alat permainan, contohnya alat masak-masakan, atau mungkin boneka, atau mungkin bola, dan lain sebagainya. Selalu ada timbal balik. Nah, dengan adanya kita bermain, ada timbal balik rasa. Dari rasa mungkin tidak senang menjadi rasa senang. Dari rasa tidak suka menjadi suka. Dari rasa cemas menjadi tidak cemas. Terus yang ketiga adalah bersifat interaksi. Jadi ketika anak melakukan suatu permainan, maka akan terjadi suatu interaksi. Entah itu permainan individu ataupun permainan kelompok. Kalau permainan individu minimal berinteraksi dengan terapis dan juga alat mainnya. Kalau permainan kelompok bisa bermain bersifat interaksinya itu adalah dengan alat permainannya, kemudian dengan temannya dalam kelompok bermainnya, dan dengan terapisnya. Yang selanjutnya cirinya adalah selalu dinamis atau selalu berkembang. Jadi yang namanya alat permainan dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang itu selalu berkembang. Kalau dulu mungkin bersifat tradisional, sekarang sudah bersifat modern. Contoh yang mudah, misalkan mobil-mobilan. Kalau dulu mobil-mobilan mungkin terbuat dari jeruk bali kulitnya. Kalau sekarang bisa dari yang namanya kayu, bisa dari yang namanya bahannya itu plastik dan lain sebagainya. Ada aturan tertentu. Jadi dalam sebuah permainan ciri-cirinya ada aturan tertentunya. Misal contoh, ketika bermain mewarnai. Mewarnai itu juga ada aturannya. Kita berikan pensil warna untuk diwarnai ke dalam gambarnya, jangan keluar dari arsiran atau goresan yang ada di dalam gambar tersebut supaya gambarnya nanti bagus. Contoh yang lain permainannya adalah misalkan bermain bola, itu juga ada aturannya. Bagaimana cara menendang, bagaimana cara melempar, dan sebagainya. Yang terakhir adalah menuntut ruangan tertentu. Jadi ketika kita bermain apapun ataupun anak bermain apapun, itu pasti ada ruangan tertentu. Contoh, bermain game aja, kan ada ruangannya, yaitu ruangan game. Kemudian bermain misalkan petak umpet, ini juga ada ruangannya.
mana-mana daerah yang bisa digunakan untuk petak umpet. Bermain misalkan aja bernyanyi, ini juga ada tempatnya, dan lain sebagainya. Itulah untuk ciri-ciri permainan. Terus apa sih yang menjadi fungsi bermain? Fungsi bermain diantaranya adalah yang pertama perkembangan sensori motorik. Jadi dengan kita bermain, anak-anak itu akan berkembang untuk fungsi sensorik dan motoriknya, termasuk fungsi kognitif, sosial, moral, kreativitas, kemudian kesadaran diri, dan juga bisa berfungsi sebagai terapi dan juga perkembangan daripada komunikasi anak. Jadi, dengan kita melakukan suatu terapi bermain pada anak, itu fungsinya sangat luar biasa. Mulai dari motoriknya sampai dengan komunikasinya. Dengan seperti itu, harapannya akan menjadikan anak itu lebih terjadi suatu kreativitasnya akan tumbuh, kemudian inovasinya juga nantinya akan berkembang, sosialnya juga akan baik, begitu juga untuk kognitifnya atau daya pikirnya. Kita lanjut kepada tujuan bermain. Apa sih yang menjadi tujuan bermain? Nah, yang menjadikan tujuan bermain adalah yang pertama melanjutkan tumbuh dengan normal. Jadi di sini dengan kita melakukan suatu permainan, harapannya tumbuh kembang anak itu akan bisa berjalan dengan normal. Walaupun anak dalam kondisi sakit. Karena yang namanya tumbuh kembang anak ataupun tumbang ini tidak akan berhenti terus berjalan sampai dengan anak usia remaja. Jadi dalam setiap harinya itu terus berkembang sampai dengan anak berusia 18 tahun. Itu tidak akan berhenti. Kecuali kalau sudah usia 18 tahun, itu memang ada beberapa pertumbuhan dan perkembangan bagi anak yang mengalami perhentian ataupun berhenti. Sebagai contoh, perkembangan fisiknya ketika usia 18 tahun itu sudah berhenti. Tinggi badannya itu tidak mungkin akan terjadi kenaikan tinggi badan ketika anak usia sudah 18 tahun. Yang kedua adalah mengekspresikan perasaan, keinginan, dan fantasi atau ide-ide. Dengan bermain, anak-anak itu mempunyai suatu khayalan, punya imajinasi, punya perasaan, menghayal, contohnya menggambar saja. Di sini akan punya khayalan, punya fantasi, punya keinginan, punya rasa. Misalkan daun itu akan diwarnai apa yang bagus biar nanti seperti aslinya. Kalau bunga seperti apa warnanya, misalkan ada merah, ada kuning, ada ungu, ada pink, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah mengembangkan kreativitas dan kemampuan anak untuk memecahkan masalah. Nah, ketika kita melakukan suatu terapi bermain, juga akan menjadikan anak untuk bisa memecahkan kreativitasnya ataupun memecahkan masalah. Dengan kita melatih anak untuk terapi bermain, anak itu akan bisa memecahkan masalah. Contoh misalkan aja, terapi bermain di sini adalah bermain puzzle. Di situ anak akan berusaha untuk menyusun puzzle tersebut seperti gambar semula. Nah, ini kan salah satunya adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada, bagaimana caranya agar puzzle itu tersusun seperti gambar semula. Yang keempat adalah dapat beradaptasi secara efektif terhadap stres karena sakit dan juga dirawat. Jadi dengan terapi bermain ini harapannya juga pada anak-anak itu akan mengurangi adanya dampak hospitalisasi. Karena apa? Anak dirawat biasanya itu akan menimbulkan suatu stres karena di lingkungan yang baru, karena sakit, dan juga karena dirawat. Itulah mengenai tujuan bermain yang akan kita laksanakan.
Terus apa sih yang menjadi faktor mempengaruhi aktivitas dalam bermain? Nah, di sini untuk faktor-faktornya antara lain adalah pertama mengenai tahap perkembangan. Dalam tahap perkembangan di sini antara individu yang satu dengan individu yang lain tentunya akan berbeda. Dari usianya, permainan anak usia bayi, usia toddler, usia prasekolah, usia sekolah, usia remaja, ini tentunya akan berbeda dengan usia-usia yang satu dengan usia yang lain sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua adalah jenis kelamin. Dari jenis kelamin ini juga berbeda antara laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki cenderung permainannya adalah mekanikal. Kalau anak perempuan itu cenderung permainannya adalah berupa permainan mother role atau keibu-ibuan. Sebagai contohnya misalkan permainan ya masak-masakan, ada boneka dan lain sebagainya. Faktor yang ketiga adalah intelijensi. Intelijensi di sini juga akan mempengaruhi antara intelijensi yang normal dengan intelijensi yang tidak normal. Karena apa? Permainan bagi anak yang normal ataupun bagi anak yang kurang normal intelijensinya ini akan berbeda. Anak-anak dengan Down syndrome, anak-anak dengan retardasi mental akan berbeda dengan anak-anak yang normal. Yang keempat adalah status sosial ekonomi. Nah, terkait dengan status sosial ekonomi ini juga akan berbeda. Biasanya itu adalah di dalam kemajuan alat permainannya. Kalau mungkin sosial ekonominya yang sudah kelas atas itu atau kelasnya sultan, permainannya sudah luar biasa canggih ya, mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Tetapi kalau yang sosial ekonominya mohon maaf adalah termasuk sosial ekonomi yang menengah ke bawah, itu alat permainannya sama, tapi terkait dengan teknologinya ini yang berbeda. Itulah yang mungkin membedakan terkait dengan alat permainan untuk faktor yang kaitannya dengan status sosial ekonomi. Yang selanjutnya, yang kelima adalah mengenai jumlah waktu bebas. Anak yang satu dengan anak yang lain ketika bermain ini juga berbeda-beda. Karena apa? Jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bebas di sini mungkin ada anak yang setiap hari bermain terus. Ada anak yang bermainnya sedikit. Karena apa? Orang tuanya menuntut untuk belajar terus, untuk dileskan, untuk diprivatkan, sehingga tidak ada kesempatan waktu bebas untuk bermain bagi anak. Padahal anak itu adalah kehidupannya sehari-hari adalah lebih banyak untuk bermain. Yang keenam adalah faktornya yaitu alat dan jenis permainan yang cocok. Apa yang menjadi suatu alat permainan bagi anak ini tentunya akan ditentukan juga dengan jenis permainannya. Contoh, misalkan anak usia 3 tahun, alat permainannya yang cocok itu tidak akan sama dengan anak usia remaja. Masa anak usia 3 tahun dikasih permainan bola voli? Ya tidak mungkin. Karena alat dan jenis permainannya tidak cocok untuk anak usia 3 tahun. Yang selanjutnya faktor yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan ini terkait di daerah ya perkotaan, daerah pertengahan atau daerah middle atau daerah ya pinggiran dan juga mungkin ada daerah yang tertinggal. Ini juga akan mempengaruhi di dalam aktivitas suatu permainan pada anak. Untuk jenis permainan, di sini kita bisa melihat ada beberapa jenis permainan. Yang pertama adalah permainan pada bayi, yang kedua permainan perorangan,
Yang ketiga permainan tetangga, yang keempat permainan tim, dan yang kelima adalah permainan dalam ruangan. Ini kalau kita melihat mengenai jenis permainan. Sedangkan untuk kategori bermain, ini kita bisa lihat adalah bermain aktif, ada drama, ada bermain musik, ada mengumpulkan atau mengoleksi sesuatu, kemudian ada bermain olahraga. Sedangkan untuk bermain pasif itu contohnya adalah membaca, mendengarkan radio, dan juga menonton televisi. Jadi ketika kita melakukan suatu permainan yang tidak banyak mengeluarkan energi, berarti itu termasuk di dalam permainan yang sifatnya pasif. Sedangkan ketika anak itu melakukan suatu permainan yang sedikit atau banyak mengeluarkan energi, itu adalah termasuk di dalam permainan yang bersifat aktif. Baik energi yang dikeluarkan melalui fisik maupun energi yang dikeluarkan melalui pikiran. Sebagai contoh ini drama. Drama mungkin sedikit mengeluarkan energi fisik, tetapi banyak mengeluarkan energi pikiran. Makanya ini termasuk di dalam bermain secara aktif. Untuk karakteristik bermain sesuai tahap perkembangan, kita bisa melihat yaitu karakteristik bermain pada usia bayi, usia toddler 1 sampai dengan 3 tahun, usia prasekolah 3 sampai dengan 5 tahun, usia sekolah 6 sampai 12 tahun, dan usia remaja 13 sampai 20 tahun, atau bisa dikatakan 13 sampai 18 tahun. Sedangkan klasifikasi bermain kita bisa lihat yang pertama adalah berdasarkan konten ataupun isi. Berdasarkan konten ataupun isi, kita bisa melihat yang pertama adalah social affective play. Social affective play atau yang dinamakan permainan sosial ini biasanya terjadi pada usia bayi atau anak akan mendapatkan kepuasan dari hubungan dengan orang lain. Misalnya ketika tersenyum, kemudian orang tua berbicara pada anaknya, orang tua memanjakan anaknya, dan orang tua tertawa-tawa senang dengan anaknya. Inilah klasifikasi bermain yang dinamakan social affective play. Yang selanjutnya adalah scene pleasure play. Scene pleasure play itu adalah kepuasan akan diperoleh dari objek lingkungan atau objek yang ada di sekitarnya. Misalnya adalah kalau objeknya benda, ini bisa kita lihat adalah ada pasir, kemudian ada air. Kalau objeknya pergerakan, kita bisa melihat burung yang terbang. Nah, untuk itu nanti kita bisa mengetahui bagaimana warna, kemudian sinar, mengenal rasa, kemudian buayan atau belayan kasih sayang. Ini adalah semuanya termasuk di dalam karakteristik scene pleasure play. Yang selanjutnya adalah klasifikasi bermain skill play. Nah, untuk skill play di sini adalah anak akan memperoleh keterampilan karena mengulang aktivitasnya. Contoh, kalau pada usia bayi, ini memindahkan benda, memegang benda yang kecil dari tangan yang satu ke tangan yang lain, dari tangan kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ini termasuk di dalam skill play. Kalau pada anak, ini biasanya sebagai contoh yang mudah adalah ketika anak naik sepeda, kemudian roller skate, ada naik tangga, kemudian ada pakai sepatu roda. Ini semuanya adalah termasuk di dalam klasifikasi skill play pada anak. Yang selanjutnya adalah permainan game. Pada permainan game, ini anak bermain sendiri. Misalnya adalah dengan bermain puzzle. Yang selanjutnya adalah unoccupied behavior. Unoccupied behavior di sini itu adalah anak tidak sepenuhnya bermain. Perhatian biasanya akan
terpisah-pisah ataupun akan berpindah-pindah. Sebagai contoh misalkan ketika anak bermain di dalam suatu supermarket. Jadi di sini anak tidak hanya melulu bermain saja, tapi anak bisa perhatiannya berpindah-pindah. Ada melihat orang makan, ada melihat orang belanja, ada melihat orang jalan-jalan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah dramatic play. Dramatic play ini penting untuk proses identifikasi peran bagi seorang anak, di mana anak itu akan berperan sebagai orang lain yang ada di sekitarnya. Misalnya adalah anak berperan sebagai ayah, ibu, perawat, guru, dokter, atau mungkin polisi. Bahkan ada peran yang dimainkan oleh anak, peran yang negatif. Sebagai contoh adalah sebagai pencuri, perampok, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Aris akan menegaskan bahwa permainan dramatic play, kalau ketika anak itu memerankan peran yang negatif, kalau bisa itu adalah tidak diperkenankan atau jangan diperbolehkan. Karena apa? Dengan peran yang negatif, sebagai contoh misalnya adalah peran sebagai perampok, peran sebagai pencuri, itu secara tidak langsung akan membentuk dari identifikasi atau identitas daripada anak untuk bisa memerankan sebagai peran tersebut. Sehingga anak itu menjadi pikirannya adalah negatif, bukan positif. Oleh karena itu, kalau dalam hal dramatic play pada anak-anak khususnya, janganlah diberikan peran yang sifatnya negatif ataupun kurang baik. Karena nanti akan mempengaruhi di dalam identitas pada anak tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai karakteristik bermain sosial. Nah, karakteristik bermain sosial ini di sini itu ada beberapa karakteristik. Di antaranya adalah unlocker play. Unlocker play di sini adalah anak hanya mengamati temannya bermain tanpa inisiatif untuk berpartisipasi. Jadi di sini anak hanya sebagai pengamat saja. Jadi dia hanya mengobservasi teman-temannya yang bermain, ya. Dia tidak akan ikut terlibat untuk bermain. Yang kedua adalah solitary play. Solitary play ini adalah permainan menyendiri. Di sini bermain dalam kelompok biasanya. Nah, pada permainan kelompok di sini anak itu akan bisa bermain beberapa kelompok atau beberapa teman, tetapi tidak bermain bersama. Nah, anak bermain sendiri dengan alat permainan yang berbeda-beda. Inilah yang dinamakan solitary play. Mereka oke bermain bersama, tetapi alat permainannya adalah berbeda-beda. Terus di sini untuk solitary play itu biasanya akan terjadi pada anak usia toddler atau usia balita. Sering kita lihat ketika anak-anak balita berkumpul, mereka asik dengan permainannya sendiri, asik dengan alat permainannya sendiri, walaupun bersama-sama dalam suatu ruangan, itulah yang dinamakan dengan solitary play. Yang selanjutnya adalah parallel play. Parallel play ini adalah permainan serupa. Jadi alat permainannya sama tetapi tidak ada kontak satu sama lain sehingga tidak bersosialisasi. Kemudian tidak saling tergantung dan biasanya pada usia toddler atau balita dan prasekolah. Jadi kalau parallel play mereka bermain bersama tapi alat permainannya adalah sama. Nah, walaupun alat permainannya sama, mereka tidak ada kontak satu sama lain. Jadi asik dengan permainannya sendiri-sendiri walaupun alat mainannya adalah sama.
Inilah yang dinamakan parallel play. Kemudian yang selanjutnya adalah associative play. Associative play atau permainan kelompok adalah bermain dengan kelompok tetapi tidak terorganisir, tidak ada leader, tidak ada tujuan kelompok, dan belum ada pembagian tugas. Satu sama lain kadang saling meminjamkan, kemudian terjadi pada anak usia sekolah, dan anak bermain dalam kelompok dengan aktivitas yang sama. Sebagai contoh adalah anak perempuan itu bermain boneka. Ini contoh daripada permainan associative play. Yang selanjutnya kita lanjutkan adalah cooperative play. Cooperative play atau permainan kerjasama. Ini sudah ada aturan kelompok, ada tujuan, dan ada pemimpin. Nah, aktivitas bermain ini diatur dan juga antar anggota saling mendukung untuk mencapai sebuah tujuan. Di sini anak bermain dengan jenis permainan yang terorganisir dengan baik. Sebagai contoh, misalkan aja cooperative play di sini kita contohkan adalah permainan sepak bola. Jadi di sini sudah ada aturannya bagaimana dalam kelompok tersebut, siapa yang menjadi back, siapa yang menjadi kiper, ya, siapa yang menjadi penyerang, dan lain sebagainya. Sebagai tujuan utamanya adalah mencapai gol. Itulah yang dinamakan mengenai karakteristik bermain dari berdasarkan social play. Sebelum kita masuk ke rancangan program bermain untuk mahasiswa dan mahasiswi khususnya Prodi Keperawatan Purwokerto Poltekkes Kemenkes Semarang, silahkan untuk absen nomor ganjil ya, yang nomornya 1 sampai dengan 15 tapi nomor ganjil, silahkan untuk bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan permainan cooperative play dan sebutkan contohnya 2 saja. Oke, kita lanjutkan untuk rancangan program bermain. Dalam rancangan program bermain, kita bisa melihat ada tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi ketika kita membuat rancangan program bermain, apa yang menjadi tujuan umumnya, apa yang menjadi tujuan khususnya, itu kita harus tahu. Contoh, tujuan umum adalah misalkan terapi bermain mewarnai. Berarti tujuan umumnya adalah anak mampu untuk mewarnai gambar burung misalkan. Tujuan khususnya apa? Ya misalkan aja anak 1 mampu untuk mewarnai sesuai dengan warna burung yang aslinya. Yang kedua, anak misalkan aja adalah mampu mewarnai dengan baik tanpa rewel selama proses mewarnai. Terus yang ketiga, anak dalam proses mewarnai tidak rewel. Anak dalam proses mewarnai berinteraksi ataupun komunikatif selama proses mewarnai dan sebagainya. Itu tujuan khususnya. Itu kalau tujuan khusus itu adalah tergantung dari permainan apa yang akan kita capai. Terus untuk kegiatan program bermain, yang pertama meliputi ada tempatnya di mana, misalkan di rumah sakit, di TK, atau mungkin di sekolah, dan sebagainya. Waktunya kapan? Hari, tanggal, jam, ya. Terus jenis program bermain. Jenis program bermainnya termasuknya apa? Apakah individu, apakah kelompok? Karakteristik pesertanya itu seperti apa? Usia toddler, usia sekolah, usia balita, usia prasekolah, atau usia bayi. Terus analisis tugasnya dari aspek kognitifnya. Apa sih yang akan dicapai dari segi ilmu pengetahuannya? Afektifnya seperti apa? Kemudian psikomotornya
apa yang akan dicapai. Itulah untuk analisis tugas dalam kegiatan program bermain. Untuk metodenya, kalau kelompok itu apa, kalau individu itu apa. Medianya itu alat permainan. Alat permainan itu seperti apa? Apakah alat permainannya berupa alat permainan yang sifatnya pasif atau sifatnya aktif? Kalau sifatnya pasif, misalkan aja adalah televisi. Anak suruh melihat tontonan televisi. Kalau sifatnya aktif, sebagai contoh misalkan ada bola atau yang lainnya. Ya, misalkan aja gambar atau mungkin alat musik. Ini termasuk alat permainan yang sifatnya aktif. Langkah-langkahnya itu akan disesuaikan dengan jenis permainan. Sebagai contoh adalah untuk mewarnai. Mewarnai itu langkah-langkahnya dari awal sampai dengan akhir itu seperti apa? Awal misalkan menyiapkan media gambarnya, kemudian pensil warnanya dan sebagainya ya. Ini akan diuraikan di dalam langkah-langkahnya, termasuk nanti prosedurnya seperti apa, sampai dengan akhir daripada langkah mewarnai. Itu akan tertuangkan di dalam langkah-langkah permainan sesuai dengan jenis permainan. Evaluasi. Dalam evaluasi ini bisa dilanjutkan nantinya sesuai dengan tujuannya, apakah mau dilaksanakan secara lisan, tertulis, atau praktek sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi silahkan saja boleh memilih salah satu, boleh secara lisan, boleh secara tertulis, atau boleh mempraktekkan. Kalau secara lisan misalkan aja, kalau mewarnai, kita tanyakan, adik telah mewarnai, tadi mewarnai apa ya? Misalkan jawabannya burung, benar enggak? Kalau tadi adalah mewarnai burung, kalau benar berarti oke, adik berarti bisa mengikuti proses bermain dengan baik dan benar. Nah, itu sebagai contoh. Kita masuk yang selanjutnya adalah alat permainan edukatif ataupun AP. Oke, sebelum kita masuk ke alat permainan edukatif ataupun AP, silahkan untuk mahasiswa dan mahasiswi Prodi Keperawatan Purwokerto, khususnya Poltekkes Kemenkes Semarang, untuk bisa memberikan jawaban terhadap proses pembelajaran yang ada, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan alat permainan yang bersifat aktif dan bersifat pasif pada anak itu apa saja. Sebutkan masing-masing 2 saja. Silahkan untuk bisa dijawab bagi mahasiswa dan mahasiswi khususnya Prodi Keperawatan yang mempunyai NIM genap ya pada nomor 2 sampai dengan 16. Oke, kita lanjut ke alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah permainan yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan. Jadi yang namanya AP itu nantinya adalah alat permainan edukatif yang bisa dimainkan kepada anak sesuai dengan perkembangan pada anak. Sedangkan untuk kegunaan dari AP itu adalah yang pertama mengembangkan aspek fisik sehingga merangsang pertumbuhan fisik anak. Yang kedua adalah mengembangkan bahasa sehingga melatih bicara dan juga menggunakan kalimat yang benar. Yang ketiga mengembangkan aspek kognitif sehingga mengenal suara, ukuran, bentuk dan juga warna. Yang keempat mengembangkan aspek sosial sehingga hubungan interaksi antara ibu, anak, dan juga keluarga terbina dengan baik. Terkait dengan mengembangkan aspek fisik sehingga merangsang pertumbuhan fisik anak, di sini diharapkan nantinya alat permainan yang digunakan adalah sesuai dengan usia yang ada pada anak.
Terus ketika kita itu melakukan terapi bermain, AP-nya itu sudah sesuai dengan usia, maka ketika kita itu menggunakan atau melatih bicara atau menggunakan kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam bermain, hendaknya adalah kalimat-kalimat yang benar. Contoh misalkan, menyebutkan warna merah misalkan. Ya kita sebut warna merah. Jangan sampai kita itu menyebutkan warna merah, ngajarin kepada anak adalah warnanya apa, Dek? Eyah. Nah, itu kan bukan kata atau kalimat yang benar. Jadi di sini itu ketika kita melatih bicara, maka gunakanlah kalimat ataupun kata-kata yang benar. Yang ketiga adalah ketika kita mengenalkan suara, ukuran, bentuk, dan warna. Suara, misalkan suara ayam, suara sapi, itu juga harus benar. Ukuran besar, kecil, bentuk, ya, lembut, kasar, warna. Nah, ini harus benar. Jangan sampai nanti kita mengenalkan suara, ukuran, bentuk, dan warna itu ternyata tidak sesuai dengan aslinya. Nah, kalau seperti itu nanti akan menjadikan mindset anak ataupun pola pikir anak adalah sesuai yang diajarkan. Dan ini akan melekat pada diri anak. Oleh karena itu, kita tidak boleh seperti itu. Terus yang keempat, dengan adanya apa yang kita gunakan itu adalah dengan benar, maka akan terjalin hubungan interaksi yang baik antara ibu, anak, dan juga keluarga. Dengan demikian harapannya keharmonisan dalam sebuah keluarga nantinya akan terjalin dengan baik. Terus apa sih yang menjadi syarat daripada AP atau alat permainan edukatif? Yang pertama adalah aman. Jadi alat permainan edukatif itu tidak boleh nantinya adalah yang membahayakan. Kalau ada warna, tidak boleh mudah pudar, tidak boleh menggunakan berbahan zat kimia yang membahayakan. Kemudian kalau benda-benda juga tidak boleh menggunakan benda-benda yang tajam. Nah ini ya sebagai contohnya. Terus yang kedua, ukuran dan juga berat AP sesuai dengan usia. Sebagai contoh, usia bayi. Ya harusnya kalau usia bayi misalkan usia 8 bulan, permainannya misalkan mau dikasihkan permainan icik-icik, ya jangan icik-iciknya yang besar. Atau permainan bola, ya jangan dikasihnya adalah bola voli, tetapi kasihnya adalah bola plastik yang kecil. Ini sebagai contoh. Desainnya harus jelas. Contoh misalkan, kalau segitiga, ya segitiga. Jangan segitiga ternyata bulat. Bulat ternyata kotak. Nah ini menjadi desainnya yang tidak jelas. Terus yang keempat adalah mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, misalkan motorik, bahasa, kecerdasan, dan juga sosialisasi. Jadi alat permainan edukatif ini bisa mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang ada. Yang kelima adalah dapat dimainkan dengan berbagai variasi. Yang keenam harus tetap menarik. Yang ketujuh harus mudah diterima oleh semua kebudayaan. Yang kedelapan adalah tidak mudah rusak, dan yang kesembilan adalah harganya terjangkau oleh masyarakat luas. Inilah merupakan syarat-syarat daripada alat permainan edukatif yang ada. Yang selanjutnya adalah bermain di rumah sakit. Apa yang menjadi tujuan bermain di rumah sakit? Nah, yang menjadi tujuan bermain di rumah sakit di sini ada beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama adalah melanjutkan tumbang selama perawatan. Yang kedua, mengembangkan kreativitas melalui pengalaman bermain yang tepat. Yang ketiga, beradaptasi lebih efektif terhadap stres karena penyakit atau dirawat di rumah sakit.
Yang keempat adalah mengekspresikan keinginan atau perasaan dan juga fantasi. Inilah mengenai tujuan bermain di rumah sakit. Terus apa yang menjadi prinsip bermain di rumah sakit? Yang menjadi prinsip bermain di rumah sakit adalah yang pertama, tidak banyak energi, singkat dan sederhana. Nah, di sini kalau kita itu memberikan terapi bermain di rumah sakit, itu tidak boleh permainan-permainan yang banyak mengeluarkan energi. Kenapa? Karena dengan anak yang sakit, otomatis anak harus banyak istirahat supaya proses penyembuhannya itu cepat. Oleh karena itu, terapi bermainnya adalah terapi bermain yang tidak banyak mengeluarkan energi, singkat dan juga sederhana. Singkat artinya waktunya tidak boleh terlalu lama. Paling lama adalah 30 menit mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Terus sederhana, ini tidak boleh berbelit-belit. Misalkan permainan puzzle, ya nggak boleh yang terlalu sulit. Bikinlah puzzle yang besar-besar, yang mudah. Misalkan puzzle gambar burung, ya hanya terbagi menjadi misalkan 10 bagian saja. Jangan puzzle burung terbagi menjadi 50 bagian. Ini yang akan menyulitkan, tidak sederhana ya. Yang kedua adalah mempertimbangkan keamanan dan infeksi silang. Sebagai contoh, anak dikelompokkan kalau permainan kelompoknya adalah dengan diagnosa atau penyakit yang sama. Tidak boleh anak nanti ketika bermain kelompok adalah permainannya dengan penyakit yang berbeda. Apalagi adalah penyakit yang menular. Ini jelas tidak diperbolehkan. Akan lebih baik adalah permainannya bersifat individu. Yang ketiga adalah kelompok umur yang sama. Kelompok umur yang sama di sini sebagai contoh usia bayi. Usia bayi itu kan 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, di sini kelompok umur yang sama maksudnya ya kalau 1 bulan ya sampai dengan usia 3 bulan. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh. Usia sekolah misalkan, ya jangan usia 6 tahun dengan usia 17 tahun. Ini tentunya kelompok umur yang berbeda jauh, tidak sama. Ini jelas dari tumbangnya saja berbeda, maka permainannya pun akan berbeda. Yang keempat adalah permainan tidak bertentangan dengan pengobatan. Sebagai contoh, dari suhunya, anak yang boleh diajak bermain adalah ketika anak sudah mengalami suhu yang normal. Tidak boleh suhunya di atas 38 derajat Celcius. Jadi suhu yang normal adalah 36 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Ini adalah batasan untuk anak bisa dilakukan bermain ataupun terapi bermain di rumah sakit. Yang kelima adalah melibatkan keluarga ataupun orang lain. Jadi di sini ketika anak itu diajak terapi bermain, maka keluarga ataupun orang terdekat juga diikutkan untuk menemani anak bermain. Terus bagaimana upaya perawat? Nah, upaya perawat ini adalah bersamaan dengan tindakan perawatan. Misalnya saja adalah ketika kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Ada suhu, pernafasan, nadi, atau mungkin tekanan darah. Bisa juga dilakukan dengan ketika perawat melakukan perawatan luka atau mungkin tindakan-tindakan yang lain. Yang kedua adalah bisa saja dengan cara direncanakan atau disengaja. Dengan cara mencari kesempatan khusus misalnya menulis puisi, menggambar, kemudian kerajinan tangan atau mungkin dengan cara bercerita. Inilah upaya perawat yang dilakukan di dalam terapi bermain. Sebelum kita masuk ke alat bermain, khusus untuk mahasiswa dan mahasiswi Prodi Keperawatan Purwokerto yang mempunyai NIM genap ya pada nomor 18 ke atas, silahkan untuk bisa menjawab pertanyaan
apa yang dimaksud dengan alat permainan edukatif. Oke, itulah yang mungkin mahasiswa bisa jawab untuk mengikuti proses pembelajaran daring ini. Kita lanjut, yang selanjutnya adalah mengenai alat bermain. Alat bermain pada anak ini bisa berbagai macam, diantaranya ada boneka, ada mobil-mobilan, ada balon, ada balok, ada pensil gambar, ada pita, dan lain sebagainya. Ya, ini alat permainan itu banyak sekali. Untuk tempat bermain, di sini ada tempat tidur, kemudian ada tempat khusus. Jadi kalau tempat tidur ya di atas tempat tidur pasien. Kalau tempat khusus itu biasanya dalam satu ruangan di rumah sakit ada disiapkan satu ruangan untuk tempat bermain. Pelaksanaan dalam bermain di rumah sakit itu akan dipengaruhi oleh yang pertama kesadaran perawat, yang kedua tersedianya fasilitas, yang ketiga kebijakan rumah sakit, yang keempat kerjasama perawat dengan tim kesehatan, dan yang kelima adalah kesadaran orang tua. Inilah yang mempengaruhi di dalam pelaksanaan terapi bermain di rumah sakit. Untuk keuntungan bermain di rumah sakit ini ada banyak sekali keuntungannya. Di antaranya yang pertama, meningkatkan hubungan perawat klien, jadi antara perawat dan klien ini terjalin hubungan yang saling percaya. Yang kedua, memulihkan rasa mandiri, jadi anak-anak nanti akan tidak lagi mempunyai rasa ketergantungan, ya, memupuk rasa mandiri pada anak. Yang ketiga adalah mengekspresikan perasaan tertekan. Jadi ketika anak dirawat cemas, takut, dan sebagainya nanti akan bisa diekspresikan dengan cara terapi bermain. Yang keempat adalah meningkatkan penguasaan pengalaman yang terapeutik. Yang kelima adalah permainan kompetisi akan menurunkan stres. Jadi ketika kita itu memberikan suatu permainan yang sifatnya kompetisi atau bersaing adalah nantinya bisa mengurangi rasa stres pada anak. Yang ketujuh adalah membina tingkah laku yang positif, dan yang kedelapan alat komunikasi antara perawat dan klien. Jadi sangat banyak untuk keuntungan-keuntungan bermain di rumah sakit. Maka dari itu sebagai perawat anak harapannya di dalam melakukan asuhan keperawatan anak selalu menerapkan terapi bermain di dalam rumah sakit pada setiap kali melakukan tindakan asuhan keperawatan anak. Kemudian bagaimana pengaruh bermain terhadap tumbang? Pengaruh bermain terhadap tumbuh kembang anak di sini itu ada beberapa pengaruh, di antaranya adalah terhadap perkembangan fisik atau sensorik. Kalau pada bayi ini akan mempengaruhi kemampuan sensori motorik, sensori motornya. Pada sensori motor ini sebagai contoh adalah kemampuan untuk menggenggam, menyentuh, menoleh, sehingga terjadi suatu koordinasi otot, tangan, dan juga mata. Kalau pada usia toddler dan usia prasekolah, di sini akan meningkatkan kemampuan pergerakan tubuh. Permainannya biasanya adalah yang cocok, yaitu sepeda, petak umpet, kemudian berenang, atau main bola. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif atau intelektual. Pada perkembangan kognitif atau intelektual ini akan menjadikan suatu kepuasan atau kesenangan. Pada pengalaman masa awal bayi ini akan mempengaruhi persepsi dan juga abstraksi pada tahapan perkembangan berikutnya. Oleh karena itu, kita dilarang untuk memberikan persepsi-persepsi yang sifatnya negatif karena akan mempengaruhi abstraksi kepada tahap berikutnya di dalam tumbuh kembang anak. Terus kemampuan bahasa. Pada kemampuan bahasa ini adalah nantinya diharapkan akan bisa menguasai bahasa, kata-kata, kalimat itu dengan baku atau dengan baik. Untuk kemampuan memahami hal yang abstrak, ini biasanya kita akan jelaskan konsep yang benar
Contohnya konsep atas ya kita tunjuk atas, konsep bawah ya kita tunjuk bawah, konsep depan ya kita tunjuk depan, konsep belakang ya kita tunjuk belakang. Jangan sampai konsep atas kita tunjuknya ke bawah, konsep depan tunjuknya ke atas. Ini akan menjadikan seorang anak itu mempunyai kemampuan memahami hal abstraknya nanti yang salah. Terus kemampuan problem solving. Dalam hal perkembangan kognitif atau intelektual, ini juga nantinya akan mempengaruhi bagaimana problem solving bagi anak tersebut. Yang selanjutnya adalah mengenai perkembangan ekonomi atau sosial. Pada perkembangan ekonomi atau sosial, di sini itu nantinya akan mempengaruhi kesadaran diri, ekspresi emosi, kemandirian, perkembangan emosi, dan juga kooperatif. Oke, itu yang mungkin Bu Aris sampaikan. Sebelum Bu Aris tutup, untuk mahasiswa dan mahasiswi yang mempunyai NIM ganjil setelah absen 15 yaitu khususnya nomor 17 ke atas, silahkan untuk menjawab pertanyaan apa yang dinamakan terapi bermain paralel play. Itulah yang mungkin bisa dijawab oleh mahasiswa dan mahasiswi Prodi Keperawatan Purwokerto, khususnya Poltekkes Kemenkes Semarang, yang mengikuti proses pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Aris bisa bermanfaat dan semoga saja menjadikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan atau kekeliruan dan kesalahannya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.